Halo semuanya, kita ketemu lagi di channel Matematika Peminatan pada YouTube channel Milka Tasik. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan masuk di materi yang baru ya, pada pokok pembahasan yang baru yaitu tentang distribusi peluang binomial. Oke, sebelum kita melihat materinya, di sini sedikit ada catatan untuk distribusi peluang binomial pada kelas 12. Ini materi prasyarat, artinya diberikan inti-intinya terlebih khusus untuk materi pada ujian yang akan dihadapi nantinya. Nah, sebenarnya untuk mempelajari ini dasarnya adalah materi peluang suatu kejadian atau peluang kejadian majemuk. Nah, itu materinya nanti di matematika wajib. Tapi di matematika wajib kita belum masuk ya. Nah, supaya untuk lebih memahami, kalian boleh melihat kembali pelajaran waktu di SMP karena kalian sudah mempelajari tentang peluang suatu kejadian pastinya. Oke. Nah, sebelum kalian melihat materinya, tolong untuk like dan subscribe dan jangan lupa tindih atau tekan tanda loncengnya. Oke. Ya, kita lihat saja materinya. Yang pertama distribusi peluang binomial. Kalian bisa melihat di sini ada dua konsep untuk variabel acak, yaitu discrete dan juga continue. Nah, kalian bisa lihat perbedaannya apa dan pemahamannya seperti apa. Oke, langsung kita lihat berikutnya. Yang pertama kita lihat untuk distribusi peluang acak discrete. Acak discrete dulu ya, kita lihat yang acak discrete seperti apa. Nanti kita akan lihat juga yang continue-nya. Nah, di sini pemaparan atau penjelasannya kalian bisa baca sendiri. Tetapi di sini ditekankan untuk permisalannya. Nah, di sini diambil skipping uang logam yang dilempar atau dilambungkan sebanyak 3 kali. Nah, percobaannya variabel-variabel yang akan muncul untuk 3 kali pelambungan ada 0 sampai 3. Nah, mungkin kalian bertanya kenapa tidak 1 sampai 3. Nah, 0 ini sebagai awal dari percobaan. Kemudian percobaan pertama, kedua, dan ketiga. Nah, dan kita harus mencari dulu ruang sampel. Nah, kalau kalian memahami pembelajaran untuk peluang suatu kejadian, kita harus cari dulu ruang sampel. Nah, ruang sampel dari sekeping uang logam yang dilambungkan sebanyak 3 kali, nah, dia NS-nya ada 8. Nah, yang akan muncul ya ini kemungkinannya 3 angka, 3 gambar, 2 gambar, 1 angka, dan seterusnya. Oke. Nah, ini dibuat dalam bentuk tabel. Nanti di pembahasan soal saya akan memberikan penjelasan supaya kalian lebih memahami. Tapi di sini hanya saya ingatkan saja untuk penjelasan beberapa supaya kalian bisa melihat maksud dari acak discrete dan acak continue nanti seperti apa. Nah, di sini percobaan mula-mula, titik sampelnya dapat 3 angka, banyaknya 1, pula seterusnya sampai pada percobaan yang ketiga. Nah, kemudian dicari peluang kejadiannya. Ingat rumus umum dari peluang kejadian? Siapa yang masih ingat? Ya, rumus umumnya untuk peluang suatu kejadian dibuat PA atau peluang suatu kejadian itu sama dengan banyaknya suatu kejadian. Sebentar, dihapus dulu ya. Banyaknya suatu kejadian, banyaknya simbol dengan N ya. A ini kejadian, ini suatu kejadian dibagi banyaknya ruang sampel. Oke, jadi atas dasar rumus umumnya inilah kita mencari untuk peluang kejadian munculnya ini pada peluang distribusi acak discrete. Nah, seterusnya sampai percobaan yang ke-8. Nah, setelah dicari dia akan disajikan dalam bentuk ini, disajikan dalam bentuk tabel seperti ini ya. Oke. Dan juga akan disajikan dalam bentuk grafik
Kalau sajikan dalam bentuk grafik, ya modelnya seperti ini. Nah, kalau kalian bertanya 0,125 tadi kan ada penyajian tabel 1/8 ya. Ya, ini sama dengan 1/8. Ya, sama saja. Nah, kalau yang ini sama dengan 3/8. Oke. 3/8. Begitu pula dengan yang ini dan juga ini. Nah, kalau yang ini disajikan dalam bentuk persamaan fungsi. Jadi kalian bisa lihat untuk 0, untuk X yang lain, artinya dia tidak memenuhi pada nilai X percobaan dari 0 sampai 3, tetapi 1/8 dia untuk nilai 0 ini, nilai X0 dan nilai X3. Begitu pula dengan yang 3/8, 1, X-nya 1 dan juga X-nya 2 ya. Oke, bisa lihat seperti itu. Oke, next kita lihat selanjutnya. Berikutnya kita lihat tentang distribusi peluang kumulatif variabel acak diskrit. Nah, jadi perbedaannya dengan tadi yang kalau ini kita menggunakan jumlah dari untuk fungsi yang awal dengan fungsi yang ke n atau fungsi yang terakhir. Oke. Yep. Jadi dibuat F0 nya dapatnya tadi 1/8 ya, dan seterusnya sampai dapat 1. Oke, ini juga disajikan dalam bentuk tabel, grafik dan juga persamaan fungsinya. Kalian tadi sudah memahami, saya sedikit bahas tadi di awal, jadi ada disajikan dalam bentuk tabel, grafik dan juga persamaan fungsi. Okay, next. Nah, yang terakhir adalah variabel acak binomial dan distribusi peluang binomial. Nah, ini untuk pemahaman ya, jadi kalian bisa melihat dikatakan dia akan dikatakan percobaan binomial apabila dia memenuhi 4 syarat. Nah, 4 syarat ini yang perlu kita perhatikan. Kalian bisa lihat dan baca sendiri. Oke, seperti itu. Nah, untuk lebih memahami, kita boleh lihat contoh soal dan pembahasannya. Nah, contoh soalnya kalian bisa lihat soalnya di sini. Ada 2 kotak, masing-masing berisi 4 kartu. Kita tandai dulu supaya kita ingat. Kartu berwarna merahnya ada 4 dan kartu berwarna putih ada 3. Nah, kartu berwarna merah dia dikasih nomor 1 sampai 4. Sementara kartu berwarna putih diberi nomor 5 sampai 7. Oke. Nah, terus ada prasyaratnya di sini. Dia bilang dari setiap kotak diambil satu kartu secara bersamaan. Berarti dari kotak pertama diambil 1 dan kotak kedua diambil 1 juga, tetapi secara bersamaan. Nah, sebelum kita mencari hasilnya, kita cari dulu seperti tadi di awal, banyaknya ruang sampel. Nah, banyak ruang sampel kita buat 4 kali 3. Nah, 4 kali 3 dari mana? Tadi kartu merah 4, kartu putih 3, dikalikan maka NS nya 12. Nah, kemudian kita buat untuk memperoleh kartu yang terambil, kita buat untuk percobaan pertama pada kotak pertama dan kotak kedua. Nah, ingat, kotak pertama berisi kartu merah, nomor urutnya 1 sampai 4. Kotak kedua kartu berwarna putih, jadi nomor kartunya dari 5 sampai 7. Nah, kalau kalian bertanya di sini kenapa ada dapat 6 dan seterusnya, jadi ini kita tambahkan. 1 ditambah 5 6, 1 tambah 6 7, 1 tambah 7 8 dan seterusnya. 2 tambah 5 7, 3 tambah 5 8, 4 tambah 5 9 dan seterusnya. 4 tambah 7 11. Oke, jadi seperti itu. Nah, kemudian setelah diperoleh hasil yang tadi, kita buat dalam bentuk tabel. Nah, ingat tadi X yang pertama
diperoleh 6 ya, ini 6 ya. Nah, kemudian banyaknya 6 ada berapa? Ternyata 1. Dari mana 1? Kita lihat kembali tadi di soal, di pembahasan ini ya. 6-nya 1 saja ya, cuma ini, makanya N1-nya 1, 6-nya ada 1. Oke, kemudian 7, 2. 7-nya 2 ya. Oke, 7-nya ada 2 ya. Supaya lebih yakin, kalau kita lihat lagi yuk. Nah, ini 7-nya ada 2 ya. 7-nya ada 2. Ini kan 1, 2. Begitu pula seterusnya sampai kepada X yang ke-11. Oke. Nah, begitu pula seterusnya sampai X yang ke-11 ya. Kalian sudah paham sampai sini kan? Oke, kita lanjut. Nah, dikatakan dari tabel diperoleh distribusi peluang jumlah kedua nomor kartu yang terambil sebagai berikut. Jadi dari hasil tadi kita simpulkan dalam bentuk tabel. Nah, ini ya, dimasukkan semua hasilnya yang tadi. Nah, kemudian pertanyaan bagian B. Tadi pertanyaan bagian B apa ya? Nah, ditanyakan fungsi distribusi peluang kumulatif jumlah kedua nomor kartu yang terambil. Oke, jadi dia tanya fungsinya. Oke, kita lihat. Jadi kita buat dalam bentuk fungsi ya. Tadi kalian masih ingat kan di awal ada disajikan dalam bentuk tabel, ada disajikan dalam bentuk grafik, dan ini disajikan dalam bentuk fungsi. Jadi kita buat biasanya dalam bentuk fungsi seperti ini. Jadi kita buat dari F6, ingat tadi X-nya dari 6 sampai F11. Rumusannya F6, tadi dapatnya 12 ya yang ini. Oke, jadi diperoleh dari yang tadi dan seterusnya. Nah, ini jadi ini peluang distribusi kumulatif acak diskrit ya, karena yang tadi sigma ya kan, sigma. Jadi di sini kita sebenarnya bisa tulis sigma 6 sampai 7 yang ini ya. Kita bisa tulis di sini sigma. Yang ini sebenarnya kita bisa tulis nah, kita bisa tulis ini sebenarnya sigma ya, sigma. Ini X nya dari 6 sampai 7 supaya kalian tidak bingung kan. Sebenarnya maksudnya sigma X sama dengan 6 sampai 7, makanya di sini dia dibuat F6 ditambah F7. Nah, F6 tambah F7 kan kalian bisa lihat di sini, kalau F6 1/12, F7-nya 1/6. Makanya di sini ditambah 1/12 tambah 1/6. Diperolehlah ini. Itu pula seterusnya sampai kepada F11 ya. Oke, kalau F11 berarti jumlah dari F6 di awal sampai yang terakhir. Maka diperolehlah seperti ini. Jawabannya adalah 1. Nah, karena tadi pertanyaannya disuruh buat fungsi, maka kita buat dalam bentuk fungsi. Nah, dalam bentuk fungsi inilah kita bikin fx sama dengan tadi start dari dapatnya 0 kurang dari 6 ya. Jadi berdasarkan yang tadi kita peroleh dari sini, kemudian kita buat dalam bentuk fungsi, disajikan dalam bentuk fungsi seperti ini ya. Oke. Nah, kalau kalian bertanya di sini kenapa kurang dari, ya kita lihat nilainya tadi, batasan nilainya untuk dari 6 sampai 7 dia sama dengan 6, tetapi dia di X-nya di bawah 7. Oke, seperti itu ya. Oke, terima kasih sudah menyimak pembahasan dan pemaparan materi tentang distribusi peluang binomial. Nah, kita akan ketemu di channel pada pembelajaran berikutnya. Terima kasih dan tetap semangat. Jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan klik tanda loncengnya. Terima kasih.